Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, hanya di channel YouTube Pablo Benua kali ini. Jadi untuk seterusnya, The Lawyer akan tayang di channel YouTube Pablo Benua, dan kita akan banyak membahas terkait dengan dunia hukum yang saat ini sering menyerang siapa saja, dan dari segi permasalahan apapun selalu ada permasalahan hukumnya. Dan kali ini yang lagi hangat diperbincangkan oleh seluruh netizen, bahkan trending di YouTube, yaitu terkait dengan kasus perselingkuhan dari Ayus dan Nisa Sabian. Jadi Ayus Sabian dan Nisa Sabian ini sekarang lagi rame sekali di trending dan cukup mengganggu sih sebenarnya. Karena setiap saya buka YouTube, saya lihat trendingnya selalu ada mereka itu Ayus, Nisa, Ayus, Nisa, Ayus, Nisa. Awalnya saya nggak tahu tuh Ayus itu siapa. Nisa Sabian sih saya tahu lah lagunya yang mana, tapi orangnya saya nggak begitu ngeh gitu ya bahwa ini siapa gitu ya. Lalu saya buka di YouTube, oh ternyata Nisa Sabian nih orangnya seperti ini. Lalu si Ayusnya ya seperti ini begitu. Dan menariknya adalah kasus tersebut menjadi viral di mana-mana begitu, di YouTube, di Instagram, di Twitter, semua diisi oleh beritanya Ayus dan Nisa Sabian tentang perselingkuhan. Bahkan adiknya si adiknya Ayus ya kalau nggak salah itu menyebarkan video, katanya sih seperti itu gitu ya. Saya nggak tahu pastinya. Cuman katanya Ayus memberikan video tentang Nisa Sabian, lalu ada Ayusnya itu seperti apa begitu. Lalu mengungkapkanlah ada terjadi perselingkuhan yang sangat luar biasa, sampai-sampai istri daripada si Ayus, kalau nggak salah namanya siapa ya? Riri ya kalau nggak salah ya? Riri ya? Nah, pokoknya itulah ya nama istrinya, saya kurang paham. Lalu sampai si istrinya juga sempat memberikan mengajukan gugatan cerai begitu di pengadilan gitu. Ya kita doakan saja semoga kedua belah pihak mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut gitu, ending daripada permasalahan tersebut, sehingga tidak lagi ada terjadi ricuh-ricuhan gitu. Karena bagi saya permasalahan keluarga itu tidak perlu diungkap-ungkap di media, sama seperti kejadian saya juga dengan Ray Utami begitu ya. Apapun bentuk dari permasalahan keluarga ya sudah, kita cukup keluarga saja yang menyelesaikan, karena permasalahan perselingkuhan tersebut terjadi, yang dirugikan adalah si pasangan kita sendiri gitu. Jadi si istri atau si suami begitu. Sehingga menurut saya tidak perlu dibawa sampai ke ranah publik. Harusnya ini cukup hanya diselesaikan sebatas keluarga ya. Mungkin mengundang orang tua, ayah, ibu, lalu mertua gitu ya. Lalu saksi, bicarakan baik-baik. Saya kira itu akan menjadi solusi yang sangat baik sekali untuk kedua belah pihak gitu. Jadi tidak perlu sampai dibawa ke ranah hukum gitu, karena itu akan merugikan kedua belah pihak juga gitu. Dari si Ayusnya sendiri akan rugi karena nama baiknya di mana-mana sekarang dicemarkan gitu. Banyak sekali orang-orang yang mungkin membuli Ayus, bahkan Nisa Sabian sendiri. Lalu si istrinya juga sangat kasihan lah begitu. Seolah-olah kan namanya istri harus memberikan pelayanan yang terbaik terhadap suami. Bila mana suami melakukan perselingkuhan, berarti harus ada introspeksi diri juga terhadap si istrinya gitu. Ada apa sebenarnya? Kenapa alasannya suami bisa berselingkuh? Maka saya selalu tekankan permasalahan rumah tangga lebih baik diselesaikan di rumah saja. Namanya kan rumah tangga begitu. Jadi kita harus selesaikannya di rumah saja. Tapi nggak selesai di tangga juga ya. Oke, kita sekarang akan membahas sedikit terkait dengan permasalahan hukum apa sih yang sebenarnya bisa terjadi, ataupun potensinya seperti apa yang ada di kasus Nisa Sabian dan Ayus tersebut. Begini, jadi bila kita merujuk ke pasal 284 KUH pidana, bahwa di sana jelas sekali tertulis diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan terhadap siapa saja. Yang pertama adalah seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. 27 BW ini maksudnya adalah keterikatan terhadap pernikahan gitu ya, di dalam KUH Perdata begitu.
Lalu seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah begitu. Lalu seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa orang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya. Nah, dari sini, dari pasal 284 ini bisa kita kaji lebih jauh bahwa seorang pria bila melakukan perselingkuhan terhadap wanita lain, si istri bisa melakukan pelaporan atau pengaduan terhadap pihak yang berwajib karena ada kekuatan hukum yang melindungi korban tersebut gitu atau istrinya gitu. Dan si suami ketika melakukan perselingkuhan, syarat untuk memenuhi unsur pidana tersebut adalah si suami harus mengetahui bahwa dia mengetahui bahwa dirinya sudah menikah. Tentu saja semua lelaki yang disebut suami pasti mengetahui bahwa dia memiliki seorang istri begitu. Nah, lalu ketika dia melakukan perselingkuhan dengan sengaja terhadap seorang wanita, maka si laki-laki tersebut otomatis sesuai dengan pasal 284 ayat 1, si lelaki tersebut memenuhi unsur itu bahwa dia adalah seseorang pria yang melakukan perbuatan pidana perselingkuhan atau perzinahan tadi begitu. Nah, kembali lagi karena di dalam pasal 284 ayat 1 tersebut harus terbukti bahwa si lelaki tersebut melakukan perzinahan. Nah, maka si perempuan wajib pula membuktikan bahwa perzinahan tersebut terjadi. Cuman kan kalau terhadap kasus Ayus dan Nisa Sabian, kita nggak bisa menjudge bahwa mereka ini benar-benar melakukan perzinahan atau tidak begitu. Tetapi bisa banyak sekali berita-berita di luar ya bahwa mereka ini setiap melakukan manggung show katanya sering meminta kamar yang connecting room katanya begitu. Sehingga patut diduga gitu Pak, ada terjadinya perzinahan di sana. Sehingga bila mana si perempuan atau si istri gitu ya, si istri melakukan pelaporan, bisa saja itu hal dibuktikan oleh pihak yang berwajib begitu. Mungkin melakukan visum atau CCTV dan sebagainya begitu. Jadi bisa dibuktikan bahwa ini terjadi perzinahan. Kalau sudah terbukti, maka memenuhi unsur pasal 284 tersebut. Gitu. Lalu bagaimana dengan Nisa Sabian? Nisa Sabian juga bisa dijerat pidana begitu. Karena kalau seandainya terbukti pasal 284 tersebut, maka Nisa Sabian adalah orang yang termasuk di ayat kedua B di pasal 284 KUHP, di mana seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu gitu. Sehingga Nisa Sabian bisa dikatakan turut serta karena si Nisa Sabian juga mengetahui bahwa si Ayus telah memiliki seorang istri. Lalu karena dia sudah mengetahui hal tersebut, dia juga dengan sadar dan sengaja mengikuti ataupun terseret di dalam arus perselingkuhan tersebut. Sehingga patut diduga keras bahwa telah terjadi perselingkuhan atau turut serta perselingkuhan oleh si wanita begitu. Saya tidak katakan bahwa Nisa Sabian itu terlibat ataupun Nisa Sabian itu bisa disampaikan bahwa adalah orang yang melakukan. Tetapi dari pasal 284 ayat 2B tersebut juga sama bahwa harus terbukti telah melakukan zina. Jadi harus terbukti perzinahan tersebut ada. Sehingga untuk membuktikan tersebut kembali lagi seperti yang tadi saya katakan bahwa harus dilakukan tindakan atau penyidikan lebih jauh sehingga bisa kita cek mungkin dari segi hotelnya gitu kan ada CCTV biasanya. Mungkin bisa melakukan visum juga ke dokter. Sekarang alat medis kita canggih-canggih kok. Kita bisa tahu bahwa ini benar nggak sih berapa tahun lalu ada melakukan perzinahan dan sebagainya. Nah, ketika itu sudah terbukti, maka istri bisa melakukan pengaduan terhadap kepolisian. Nah, tetapi dalam pengaduan tersebut harus ada beberapa syarat gitu. Syarat apa saja yang harus dipenuhi? Yang pertama, sejak diketahui terjadinya perzinahan tersebut belum lewat 6 bulan, karena ada masanya. Gitu. Jadi si istri ini dibatasi waktunya selama 6 bulan sejak peristiwa tersebut diketahui. Dia harus ataupun dibolehkan untuk melakukan pelaporan atau pengaduan terhadap pihak yang berwajib. Jika lewat daripada itu dianggap gugur, tidak atau kadaluarsa gitu. Jadi sehingga tidak bisa dilaporkan peristiwa tersebut gitu. Lalu
syarat kedua adalah harus memiliki saksi, pastinya 2 orang. Saksinya siapa saja, bisa jadi adiknya, karena adiknya kan lantam sekali nih. Adiknya si Ayus ini kan cukup lantam sekali di media, lantang sekali di media mengucapkan tentang perselingkuhan tersebut gitu. Sehingga mungkin adiknya bisa menjadi saksi gitu. Nah, lalu syarat apa lagi? Yaitu bukti. Bukti itu bisa mungkin bentuknya percakapan, foto, video, dan sebagainya. Karena itu sangat sekali memenuhi unsur gitu. Sangat memenuhi unsur sekali. Sehingga perlu istrinya mungkin melakukan pelaporan, pengaduan terhadap pihak yang berwajib untuk memenuhi unsur pasal 284 tersebut. Bisa saja. Tetapi kan memang banyak sekali istri-istri kadang-kadang ingin melaporkan suaminya itu takut, khawatir begitu ya. Kalau seandainya dia melapor, nanti bagaimana dengan psikologis anak gitu, psikis anak, lalu bagaimana dengan tanggapan orang luar dan sebagainya. Lalu janganlah sampai dibawa ke ranah hukum. Banyak sekali orang-orang yang berpikiran seperti itu. Kalau saya berprinsip simpel sih sebenarnya. Kasus suami istri ini jangan sampai diungkap di media, jangan sampai diumbar-umbar di media. Karena apa? Sebenarnya ketika perselingkuhan diungkapkan di publik gitu ya, masuk di dalam ranah publik, maka itu sebenarnya lebih parah daripada kita melakukan pengaduan di pihak kepolisian. Karena dengan kita melakukan pengaduan saja di dalam pihak kepolisian, yang tahu mungkin hanya kita, lalu pihak penyidik, keluarga, tetapi kita ada solusi dari situ. Solusinya adalah, karena polisi harus ingat, di dalam pasal 284 tersebut, ini deliknya adalah delik aduan, dan delik aduannya adalah delik aduan yang absolut. Sehingga perkara tersebut berjalan pun, maka si istri sewaktu-waktu bisa mencabut laporannya begitu. Bisa melakukan perdamaian, dan sekarang juga menurut peraturan Kapolri ada berlaku restoratif justice. Restoratif justice itu adalah langkah polisi, tindakan polisi dalam menyelesaikan sebuah perkara tanpa melalui jalur pengadilan atau tanpa melalui persidangan. Sehingga saya kira bisa saja gitu, si istri jauh lebih baik melakukan pelaporan atau pengaduan terhadap pihak kepolisian, laporkan pidananya. Nah, lalu di situ saya yakini polisi juga akan melakukan tindakan restoratif justice. Kedua belah pihak pun pasti akan dimediasi, karena ini urusan rumah tangga gitu. Si penyidik juga nggak akan tahu banyak soal urusan rumah tangganya tanpa dilakukannya penyidikan ataupun penyelidikan gitu. Sehingga saya kira pelaporan jauh lebih baik dibandingkan diumbar-umbar di media, karena itu akan sangat mencoreng nama baik keluarga. Ditambah lagi dengan mengumbar hal tersebut di media, psikologis anak itu sangat terpukul, menurut saya lebih terpukul dibandingkan dengan kita melakukan pelaporan polisi. Dengan kita mengumbar-ngumbar urusan rumah tangga di media, jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ketika anak kita sudah dewasa, anak kita bisa membuka YouTube, membuka internet, membuka Google. Lalu di sana ada berita kita terjadi perselingkuhan dan bla bla bla. Menurut saya itu psikis anak jauh lebih terpukul dibandingkan kita melakukan pengaduan terhadap pihak yang berwajib. Karena ketika selesai di pihak yang berwajib, maka ya sudah selesai. Maka semua akan kembali menjadi yang baik begitu jika terjadi mediasi. Ataupun bila terjadi tindakan hukum ataupun terjadi penyidikan yang lebih lanjut, lalu mungkin sampai di pengadilan, si suami juga akan mendapatkan hukuman yang setimpal, yaitu selama 9 bulan. 9 bulan penjara begitu. Dan itu juga maksimal ya, 9 bulan penjara. Bisa saja mungkin adanya hukuman percobaan atau hukuman yang lebih ringan dari hakim. Tetapi itu adalah hukuman yang menurut saya sangat wajar sekali gitu. Diberikan oleh seorang hakim di pengadilan terhadap seorang terdakwa perselingkuhan. Jadi saya sangat menyarankan sekali kepada istri daripada Ayus untuk melakukan saja pengaduan, pelaporan, sehingga itu akan clear, lalu akan menemukan solusi yang terbaik. Dan polisi, penyidik sangat profesional sekali. Mereka saya yakini akan memberikan solusi yang terbaik kepada Anda dan mungkin akan didamaikan, dimediasi dulu begitu. Itu adalah langkah-langkah kepolisian dan kita harus patut apresiasi terhadap
pihak kepolisian yang saat ini sudah bekerja sangat profesional sekali di Indonesia. Sehingga kembali lagi saya sarankan, ayo kalau memang ingin melakukan pengaduan terhadap kepolisian, segerakanlah sebelum peristiwa tersebut lewat 6 bulan dan mencapai kadar luasanya begitu. Sehingga Anda bisa melakukan pelaporan. Nanti suami Anda akan dipanggil, ketika dipanggil mungkin nanti akan diperiksa, mungkin Nisa Sabian juga akan diperiksa begitu. Dan saksi-saksi juga akan diperiksa, dari sana kan kita bisa melihat begitu. Apakah benar terjadi perzinahan? Karena sekarang ini pemikiran masyarakat ini liar. Netizen ini banyak yang liar berpikirnya. Nisa Sabian dibully, Ayus dibully. Ya menurut saya tidak menyelesaikan suatu permasalahan juga, tidak mendapatkan solusi juga begitu. Jadi lebih bagus dengan adanya pengaduan itu akan menyelesaikan segala sesuatu permasalahan itu begitu. Oke, saya kira cukup dengan pembahasan kita terkait dengan perselingkuhan Nisa Sabian dan Ayus Sabian gitu. Semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh netizen, kepada penikmat YouTube untuk berhati-hati bila ada niat melakukan overspell ataupun perselingkuhan ataupun perzinahan gitu. Karena bisa saja hal sekecil itu yang Anda berpikirnya bahwa cuman perzinahan tidak jadi masalah, tetapi bisa menyeret Anda ke dalam jeruji besi begitu. Sehingga Anda harus berhati-hati, lebih berpikir dalam melakukan tindakan itu akan jauh lebih baik gitu. Jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari. Oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa terus saksikan The Lawyer, tentunya hanya di channel YouTube Pablo Benua. Dan jangan lupa juga untuk di-subscribe channel Pablo Benua. Like video ini, komen, dan share video ini agar video tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua.